Situasi di Surabaya sedang memanas. Demonstrasi besar-besaran terjadi pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Lantas, bagaimana dengan nasib pemusatan latihan Timnas Indonesia U23? Timnas Indonesia U23 telah digembleng di Kota Pahlawan sejak awal pekan ini sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tim berjulukan Garuda Muda itu bakal menjadi tuan rumah grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 3 hingga 9 September 2025. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U23, Timnas Laos U23, dan Timnas Makau U23 di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vanenburg, memanggil 23 pemain ke kualifikasi Piala Asia U23 2026 termasuk beberapa nama naturalisasi seperti Rafael Struijk, Jens Raven, dan Dion Marks. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengonfirmasi bahwa per Minggu, 31 Agustus 2025, pagi WIB, training camp Timnas Indonesia U23 di Surabaya tetap berjalan seperti biasa. Sampai pagi ini masih on schedule, ujar Sumarji. Namun, bagaimana dengan kejelasan grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang bakal berlangsung 3 hari lagi di Sidoarjo? Kami mencoba bertanya kepada Sekjen PSSI, Yunus Nusi, tetapi belum direspons hingga berita ini tayang. Selain Timnas Indonesia U23, aktivitas Timnas Senior juga bakal berpusat di Surabaya. Dalam jadwal awal, Timnas Senior akan berkumpul di Kota Pahlawan mulai Senin, 1 September 2025, untuk berlatih sebelum FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia akan beruji coba dengan Timnas Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada 5 September 2025. 3 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan Timnas Lebanon di GBT. FIFA memberikan kabar buruk untuk Timnas Indonesia beberapa hari sebelum menggelar laga melawan Taiwan dan Lebanon pada September nanti. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga di FIFA Matchday September menghadapi Taiwan dan Irak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu menghadapi Taiwan pada 5 September kemudian bakal bentrok dengan Lebanon pada 8 September. Uji coba tersebut merupakan persiapan skuad Garuda menuju pertandingan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Namun, FIFA menyampaikan kabar buruk jelang 2 pertandingan tersebut karena PSSI dan Timnas Indonesia mendapat 2 sanksi sekaligus. Dikutip dari situs resmi FIFA, Komite Disiplin Induk Organisasi Sepak Bola Dunia itu mengumumkan daftar pelanggaran insiden pada Juni 2025. Kasus pertama terjadi ketika Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Dalam laporan resmi, FIFA menilai panitia pertandingan gagal menjaga ketertiban di dalam maupun di luar stadion. Timnas Indonesia versus Cina Sumber, tvonnews.com, Taufik Hidayat, ketertiban dan keamanan pertandingan. Kegagalan memastikan bahwa hukum dan ketertiban terjaga di dalam dan di sekitar stadion serta bahwa pertandingan diselenggarakan dengan baik, tulis FIFA dalam keterangannya. Beruntung, pada laga itu PSSI hanya diganjar sanksi berupa teguran keras sehingga tidak memengaruhi pertandingan berikutnya. Namun masalah tak berhenti di situ. Pada laga tandang menghadapi Jepang di Suita City Stadium, Osaka, 10 Juni 2025, FIFA kembali mencatat adanya pelanggaran. Kali ini,
Yang menjadi sorotan adalah penggunaan gerakan, kata-kata, maupun simbol yang dianggap tidak pantas untuk ditampilkan dalam sebuah pertandingan internasional. Ketertiban dan keamanan dalam pertandingan, penggunaan gerakan, kata-kata, benda, atau cara lain apapun untuk menyampaikan pesan yang tidak pantas untuk acara olahraga, tulis FIFA menegaskan. Dalam dokumen sanksi kedua, atas dua pelanggaran tersebut, PSSI dijatuhi denda sebesar $5.000 atau setara 82 juta rupiah. AFC terancam mencabut status tuan rumah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 usai terjadi demo besar-besaran. Berdasarkan regulasi resmi AFC, setiap asosiasi yang dipercaya menjadi tuan rumah wajib menjamin keamanan penuh bagi pemain, ofisial, hingga penonton. Jika terjadi gangguan serius yang mengancam jalannya pertandingan, AFC berhak mengambil langkah ekstrim, mulai dari menunda jadwal hingga mencabut status tuan rumah dan memindahkan laga ke negara lain. Dalam dokumen peraturan turnamen, AFC menegaskan bahwa peristiwa yang digolongkan sebagai force majeure termasuk kerusuhan, konflik, maupun bencana bisa menjadi alasan kuat untuk merelokasi pertandingan. Jejak-jejak pasca demonstrasi pada tanggal 29 Agustus 2025, sejumlah ruas jalan dan tembok dipenuhi tulisan dalam bentuk protes. Selain itu markas Gegana dan sejumlah pintu masuk tol terkena dampak. Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025. Artinya, jika demonstrasi di Indonesia dinilai berpotensi mengganggu keamanan, PSSI harus segera melaporkan kondisi tersebut kepada AFC. Jika tidak, risiko sanksi finansial hingga larangan berpartisipasi di edisi berikutnya bisa dijatuhkan. Sejarah mencatat, AFC bukan pertama kali mengambil keputusan semacam itu. Pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu, Lebanon kehilangan status tuan rumah karena situasi keamanan yang memburuk. Semua laga grup mereka dipindahkan ke Yordania. Begitu juga dengan Yaman yang sejak 2015 tak pernah lagi bisa menggelar pertandingan internasional akibat perang saudara, sehingga selalu bermain di negara netral. Jika skenario serupa terjadi di Indonesia, negara-negara seperti Korea Selatan, Makau, hingga Laos yang berada satu grup berpeluang ditunjuk sebagai pengganti tuan rumah. AFC biasanya memilih lokasi yang aman, memiliki infrastruktur memadai, serta akses transportasi internasional yang lebih stabil. Bagi Timnas Indonesia U23, kehilangan status tuan rumah jelas akan menjadi kerugian besar. Dukungan supporter di kandang sendiri sering menjadi faktor penentu dalam laga krusial, apalagi persaingan di babak kualifikasi sangat ketat. Selain itu, secara finansial, Indonesia juga bisa kehilangan subsidi dan berpotensi terkena denda jika dianggap lalai memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara. Kini, semua mata tertuju pada langkah PSSI dan pemerintah dalam merespons situasi yang berkembang. Jika keamanan nasional tak kunjung kondusif, AFC hampir pasti akan turun tangan demi menjaga integritas kompetisi. Sebagai informasi, pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2025 akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, mulai 3 September mendatang. Sementara itu, baik AFC atau PSSI belum memberikan pernyataan resmi mengenai pertandingan tersebut. Jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 Grup J di Sidoarjo pada 3 hingga 9 September mendatang, pelatih Korea Selatan, Lee Min-sung harap-harap cemas dengan timnya. Korea Selatan satu grup dengan Timnas U23 Indonesia, Laos, dan Makau. Hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Arab Saudi.
Di sisi lain, ada jalan lain yang bisa ditempuh sejumlah tim untuk lolos ke putaran final, yakni bersaing melalui peringkat 2 terbaik. Dari 11 grup yang berkompetisi, hanya ada 4 peringkat 2 terbaik yang akan melaju ke putaran final. Korea Selatan mungkin berada dalam kenangan buruk ketika berjumpa skuad Garuda Nusantara. Keduanya pernah bertemu di babak perempat final Piala Asia U23 pada tahun 2024. Timnas U23 Indonesia yang ketika itu dibesut Shin Tae-yong sukses memenangkan pertandingan melalui adu penalti dengan skor 11-10, setelah waktu normal pertandingan berakhir 2-2. Hasil tersebut menjadi nestapa bagi Korea Selatan. Untuk kali pertama setelah 9 kesempatan berturut-turut berhasil melaju ke semifinal dan tampil di Olimpiade. Korea Selatan yang ketika itu dibesut Hwang San-hong kini telah berganti nahkoda kepada Lee Min-sung per Mei 2025. Lee Min-sung bertekad untuk menghilangkan rasa kekecewaan tersebut dengan memenangkan 3 pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun, ia memiliki sedikit keraguan. Meskipun saya tidak yakin apakah kami akan tampil baik, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi tim yang pasti dapat meraih hasil yang baik, ucap Lee Min-sung sebelum berangkat ke Indonesia. Korea Selatan dijadwalkan melakukan perjalanan ke tanah air minggu kemarin melalui Bandara Internasional Incheon menurut laporan media Korea tersebut. Di tengah keraguan tersebut, Lee Min-sung masih menyimpan rasa optimis bahwa tim yang dia bawa saat ini bisa diandalkan. Kim Ji-soo, bek, bermain bagus di Jerman bersama klubnya, Kaiserslautern, pun dengan Hwang Du-yun, gelandang, dan Park Sung-ho, gelandang, di Liga Korea Selatan bersama klubnya masing-masing, Seoul dan Incheon. Sebelum perjalanan ke Indonesia, Korea Selatan U23 besutannya sudah menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Australia. Korea belum kalah dengan mengemas 1 kemenangan dan hasil imbang. Oleh karena itu, ia memiliki secercah rasa optimis untuk mengobati kekecewaan yang terjadi pada tahun lalu. Saya sangat antusias, dan tujuan saya adalah bekerja sama dengan baik dengan para pemain dan meraih hasil yang baik, bebernya. Saya telah memantau para pemain dan memilih yang memiliki kondisi terbaik. Karena kami tidak punya waktu untuk mempersiapkan mereka semua, saya memilih pemain yang mampu menangani situasi secara taktis, tambahnya. Lee Min-sung akan melakoni laga kompetitif pertamanya melawan Makau pada 3 September 2025. 3 hari berselang, Korea Selatan melawan Laos, dan dengan estimasi waktu yang sama setelahnya melakoni laga penentuan melawan Timnas U23 Indonesia. Target kami adalah memenangkan 3 pertandingan di babak penyisihan dan melaju ke final, harapnya. Sulit untuk membicarakan tingkat penyelesaian timnas. Kami ingin memanggil mereka dan berlatih, tetapi karena aturan global, kami hanya bisa berlatih selama periode pertandingan kelas A. Kami tidak bisa berlatih terlalu keras di luar itu. Kami telah memilih pemain terbaik dari segi kondisi. Kami perlu menjaga konsistensi melalui video dan komunikasi, tutupnya.